Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Sulistianingsih, NIM T20191185. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang biografi tokoh-tokoh hadis. Tokoh yang pertama yaitu Imam Bukhari. Biografinya adalah beliau terlahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 Hijriah, bertepatan dengan 21 Juli 810 Masehi. Beliau adalah ahli hadis termasyhur. Imam Bukhari dijuluki Amirul Mukminin fil hadis atau biasa disebut dengan pemimpin kaum mukmin dalam hal ilmu hadis. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Tak lama setelah lahir, Imam Bukhari kehilangan penglihatannya bersama gurunya Syekh Ishaq. Ia menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab. Dari 1 juta hadis yang diriwayatkan, 80.000 perawi disaringnya menjadi 7.275 hadis. Ia menghabiskan waktunya untuk menyeleksi hadis sahih selama 16 tahun. Sahih Bukhari adalah salah satu karyanya yang paling fenomenal. Tokoh yang kedua yaitu Imam Muslim. Imam Muslim lahir pada 204 Hijriah atau 819 Masehi. Ada pula yang berpendapat beliau lahir pada tahun 202 Hijriah atau 206 Hijriah. Seorang ahli hadis kontemporer asal India, Muhammad Mustafa Azami, lebih menyetujui kelahiran Imam Muslim pada 204 Hijriah. Azami dalam studi metodologi dan literaturnya mengatakan sejarah tidak dapat melacak garis keturunan dan keluarga sang imam. Masih tetap menurut Azami, sejarah hanya mencatat aktivitas Imam Muslim dalam proses pembelajaran dan periwayatan hadis. Pada masa beliau, rihlah atau pengembaraan untuk mencari hadis merupakan aktivitas yang sangat penting. Imam Muslim pun tak ketinggalan mengunjungi hampir seluruh pusat-pusat pengajaran hadis. Az-Zahabi dalam karyanya Tazkirat Al-Hufaz menyebutkan bahwa Imam Muslim mulai mempelajari hadis pada 218 Hijriah. Ia menulis kitab Al-Musnad As-Sahih atau yang lebih dikenal dengan Sahih Muslim. Kitab yang satu ini menempati kedudukan istimewa dalam tradisi periwayatan hadis dan dipercaya sebagai kitab hadis terbaik kedua setelah kitab Sahih Bukhari karya Imam Bukhari. Tokoh yang ketiga yaitu Imam Abu Daud. Beliau bernama Sulaiman bin Al-Ash'ats bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Amr bin Amir Al-Azdi Al-Sijistani. Dunia Islam menyebutnya Abu Daud. Beliau adalah seorang imam ahli hadis yang sangat teliti dan merupakan tokoh terkemuka para periwayat hadis. Ia dilahirkan pada tahun 202 Hijriah atau 817 Masehi di Sijistan. Menurut Syekh Muhammad Said Mursi, dalam tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah, Imam Abu Daud dikenal sebagai penghafal hadis yang sangat kuat. Ia menguasai sekitar 500.000 hadis. Sejak kecil, Abu Daud sudah mencintai ilmu pengetahuan. Tokoh yang keempat yaitu Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi adalah orang pertama yang mengelompokkan hadis dalam kategori hasan di antara sahih dan dhaif. Imam At-Tirmizi adalah salah satu
dari 6 ulama hadis terkemuka. Nama besarnya mengacu kepada tempat kelahirannya yaitu Turmuz, sebuah kota kecil di bagian utara Iran. Nama lengkapnya Muhammad bin Isa bin Saura bin Ad-Dahhak As-Salami Al-Bughi. Ia sering dipanggil Abu Isa, lahir pada bulan Zulhijjah tahun 209 Hijriah. Yusuf bin Ahmad Al-Baghdadi menuturkan Abu Isa mengalami kebutaan pada masa menjelang akhir usianya. Semenjak kecil, At-Tirmizi sudah gemar mempelajari berbagai disiplin ilmu keislaman, termasuk ilmu hadis. Ia mulai mempelajari ilmu hadis ketika berumur 20 tahun di sejumlah kota-kota besar di wilayah kekuasaan Islam saat itu. Di antaranya adalah kota Khurasan, Basra, Kufah, Wasit, Baghdad, Mekkah, Madinah, Rai, Mesir, dan Syam. Tokoh yang kelima yaitu Ibnu Majah. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Qusghaini. Ia dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan meninggal pada hari Selasa 8 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan tahun 275. Ia menuntut ilmu hadis dari berbagai negara hingga beliau mendengar hadis dari mazhab Maliki dan Al-Laits. Sebaliknya banyak ulama yang menerima hadis dari beliau. Ibnu Majah menyusun kitab Sunan Ibnu Majah, salah satu kitab yang masuk dalam kutub Al-Sittah. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.